Sobat Unrika, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Jadi untuk podcast hari ini kita akan mengenal lebih dekat rektor kampus yang lagi happening banget ya, Unrika, Universitas Riau Kepulauan. Jadi rektornya ini paling muda sebatam raya dibandingin kampus yang lain, katanya mau begitu. Tapi untuk mengenal lebih dekat lagi, sebelumnya mari kita sapa dulu Bapak Edwin Agung Wibowo. Halo Bapak, apa kabar? Kabar baik Bu Mayang, halo sahabat Unrika. Gimana Bapak, jadinya untuk puasa hari ini Bapak masih aman, lancar? Alhamdulillah lancar Bu Mayang, harus semangat. Semangat Pak. Semangat nanti sampai maghrib ya, siapa tahu nanti azan agak-agak goyah apa gimana gitu ya kan ya Pak ya. Oke Pak, saya pengen mengenal Bapak lebih dekat lagi nih ya. Ya. Untuk podcast ya Pak, tapi kalau untuk real life jangan. Kan udah kenal kan? Iya udah kenal. Bapak, ya. Kalau boleh saya tahu Bapak ini dari mana ya Pak, asalnya dari mana? Oke, jadi kalau saya sih sebenarnya kalau dari suku campuran ya Bu Mayang, jadi orang tua ada dari Sumatera Utara sama Jawa Barat nih. Oke. Nah, cuman saya tuh tinggalnya dari kecil tuh di Jakarta sama Bogor gitu. Oke. Makanya baru ya di Batam ini baru 10 tahun, 11 tahun kurang lebih. Kalau gitu. boleh tahu Bapak merantau ke sini atau gimana? Ya kalau dibilang merantau. Merantau ya? Kenapa Pak kok milih malah pindah ke sini gitu? Kenapa? Ya it's destiny. Cila. Jadi kayaknya memang udah jalan hidupnya seperti itu. Jadi setelah lulus S2 terus pindah ke Batam gitu. Pak, coba dong ceritain dulu Bapak lahirnya di mana, terus besarnya di mana, itu gimana Pak? Coba. Nah jadi saya tuh lahirnya di Jakarta dulu ya. Jadi di Jakarta Timur, di salah satu daerah Betawi lah kalau di sana tuh ya. Kampung Rambutan gitu. Jadi Jakarta Timur, terus sampai SD di sana. Entah kenapa orang tua abis itu pindah ke Bogor. Jadi melanjutkan sekolah di Bogor sampai SMA sampai lulus. Nah, sampai lulus SMA di Bogor, melanjutkan kuliah ke Bandung nih, yang jadi kuliah di Unpad di Bandung selama 4 tahun tuh. Jadi kuliah 4 tahun di Fakultas Ekonomi. Prodi Manajemen, Unpad. Habis itu lulus dari Unpad, sempat kerja dulu setahun di Jakarta. Terus habis itu ternyata kayaknya passionnya mau kuliah lagi nih yang. Jadi waktu itu kebetulan ada kesempatan untuk kuliah keluar. Jadi waktu itu coba tes untuk daftar ke salah satu universitas di Australia, di Sydney. Ternyata diterima, jadi kuliah dulu di sana gitu. Keren Bapak ya. Berarti Keren, ya? Bapak kuliah sama bule nih ya? Kamu bule? Enak Pak? Gitu lah. Kuliah sama bule. Gitu. Pak, berarti waktu yang di Unpad, Bapak yang di Unpad yang di DU ya? Di Pati Ukur. DU ya, Fakultas bener ya? Ekonomi di DU. Gimana Pak, riweuh nggak? Enak. Enak? Suasananya Bandung gimana kan? Iya, enak. macet ya. Dulu enggak. Oh enggak ya? Kalau sekarang macet. Oh iya, Bapak tahun berapa emang dulu kuliahnya? 2003 sampai 2007. Oke, baik. 2003 saya masih SMP. Masih SMP. Masih di bawah umur. Iya. Jadi itu gimana Pak S1? Saya dulu pernah ingat saya waktu Bapak masih dekan. Bapak pernah cerita dulu Bapak pernah jadi ini kaum Nasakom. Oh iya, jelas tuh. Boleh cerita nggak Pak Nasakom? Ya, apaan jadi tuh? dulu kan zaman-zaman baru masuk kuliah gitu kan, jadi segala mau dicoba nih yang. Jadi dulu memang lagi seneng-senengnya berorganisasi gitu ya, jadi di himpunan, terus di organisasi kampus lah gitu ya. Sampai-sampai kalau di Unpad tuh keras banget, jadi kita walaupun misalnya ada kegiatan mengatasnamakan kampus, itu nggak, kuliah tetap jalan, nggak dikasih izin gitu. Oh iya. Nah jadi ya ibaratnya kita harus milih mau kuliah atau mau organisasi gitu ya. Akhirnya waktu itu saya milih organisasi gitu. Sebenarnya bukan organisasi aja sih, main juga gitu. Oh iya. Jadi karena memang apa namanya, kalau pas kuliah itu kan bebas ya, kita tinggal sendiri nggak sama orang tua, jadi ya hidup kita terserah kita waktu itu yang ngatur. Jadi 4 semester pertama itu IPK saya 1,7. Udah ya Bang.
1,7 selama 4 semester. Jadi waktu itu dapat warning dari Kaprodi sama dekan gitu. Kamu harus fokus nih Edwin katanya segala macam. Terus dapat warning juga dari orang tua. Akhirnya selama sejak semester 5 sampai ke sana saya memang fokus kuliah gitu. Jadi nggak pernah bolos, ikut semester pendek, tapi akhirnya ya bisa lulus 4 tahun dengan IPK di atas 3 lah gitu. Wih, daebak ya, hebat Pak. Jadi itu motivasinya apa Pak? Bisa jadi rajin lagi gitu, itu kenapa? Motivasinya sih sebenarnya karena saya di warning sama orang tua ya. Jadi karena saya dari awal udah janji akan lulus 4 tahun dengan IPK di atas 3, itu janji saya. Jadi memang saya harus punya tanggung jawab itu terhadap orang tua dulu. Nah itu sih sebenarnya yang bikin memotivasi juga. Apa ada seseorang yang memotivasi gitu? Ini mancing-mancing nih. Mancing. Itulah. Oh iya. Pak, jadi kalau untuk yang S2 itu gimana Pak? Maksudnya kan setelah S1 oke lah, kita tahu lah kehidupan Bandung gitu kan. Saya juga pernah kuliah di Bandung juga gitu kan. Di UPI ya? Iya di UPI dulu. Ledeng DU ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dulu kan, maksudnya kan kalau Bandung begitu Bapak Indonesia, kemudian Bapak lanjut lagi ke Australia, itu sempat ini nggak Pak? Maksudnya sempat ada culture shock nggak atau gimana gitu? Pasti. Jadi pas sebenarnya dulu modal nekat ya ke sana tuh. Jadi saya tuh bukan orang yang jago bahasa Inggris dari kecil atau bahkan pas kuliah juga nilai bahasa Inggris saya C gitu ya. Oh iya. Jadi tapi saya tipe orang yang bisa mempelajari sesuatu dengan cepat gitu ya. Kalau misalnya kita punya niat, kita pasti bisa gitu. Saya beranggapan gitu. Jadi makanya sebenarnya saya baru mulai belajar bahasa Inggris tuh pas masuk kuliah. Enggak, sebenarnya di SMA juga belajar, cuman nggak yang fokus atau ngerti nggak gitu, cuman bisa aja gitu ya. Nah gara-gara kuliah dulu dosen-dosennya tuh ngasih buku yang teksnya bahasa Inggris. Akhirnya mau nggak mau kita belajar gitu yang. Terus juga pas udah lulus mau kuliah di Australia kan harus tes IELTS ya. Skornya tuh minimal 6,5 gitu IELTS-nya. Nah itu memang saya intensif tuh 3 bulan belajar bahasa Inggris, belajar IELTS, dan akhirnya pas tes alhamdulillah lulus gitu ya, bisa ke sana. Dan ya tetap aja di sana juga karena kita nggak biasa bicara aktif gitu ya, pas nyampe sana AO juga gitu. Pakai Google Translate Pak? Nah, dulu belum ada. Oh belum ada? Dulu kan masih handphone Nokia gitu. Oh iya. Jadi ya 3 bulan 4 bulan itu saya di kelas nggak ngerti apa-apa dosen ngomong apa gitu. Oh iya aja iya gitu. Iya yes no. Tapi setelah itu ya belajar tapi ngerti lah gitu. Oh alhamdulillah gitu. Berarti Pak lulus setelah S2 itu berarti Bapak langsung ke Batam iya. gitu? Ke Batam. Sebelum jadi dosen Bapak jadi apa dulu nih? Pernah nggak maksudnya di Batam ini sebelum jadi dosen atau gimana? Jadi pas abis lulus S1 itu saya kerja di Jakarta di salah satu NGO lah di Jakarta, tapi cuma setahun gitu. Setahun abis itu langsung S2 gitu. Setelah lulus S2 langsung ke Batam jadi dosen. Wah. Berarti masih muda banget Pak? Ya masih muda, 20-an lah gitu. Ah iya. 20 lebih gitu. Banyak dong Pak dulu waktu itu, berarti mahasiswa pada ngefans berarti ya dulu banyak. Nah saya dulu dikira mahasiswa malah. Oh gitu. Oke, kalau begitu Pak, saya mau nanya lagi nih yang lebih lagi itu. Bapak hobinya apa ya Pak ya? Hobi, jadi kalau dibilang hobi sih ada beberapa ya. Yang kalau misalnya olahraga, saya suka sepeda, saya suka berenang terus saya juga suka biliar. Oh, tahu. Nah kalau yang lain saya sih lebih naik gunung aja, saya juga suka gitu, menikmati alam pegunungan kayak gitu. Masak Pak? Masak dikit-dikit lah. Oh baik. Paling beberapa menu aja kayak Indomie gitu. Itu anak kosan Pak biasanya kayak gitu. Biasanya kalau anak kosan kreatif tuh sama Indomie. Hari ini Indomie rasa apa gitu kan. Terus besok pakai telur gitu kan. Kalau duit pengalaman ya. Iya Pak sering. Gimana kayak gitu. Tapi Bapak sepeda masih Pak? Masih. Walaupun ya kalau bulan puasa ya jarang lah, belum lah. Belum?
kan puasa ya. Oh gitu. iya. Kalau malam takut gelap gitu kan. Kan lumayan taraweh pakai sepeda Oh iya. gitu ya. Pak, kan Bapak nih rektor paling muda lah gitu ya di Koperti 10 nih, Cenah ya Pak ya. Bapak dulu waktu kecil pernah nggak sih bermimpi gitu mau jadi rektor atau misal jadi dosen gitu, pernah nggak Pak? Jadi sebenarnya nggak ada sih kepikiran jadi rektor atau jadi dosen dari kecil. Mungkin anak-anak kecil zaman saya dulu tahun 90-an itu cita-citanya ya kalau nggak jadi dokter, jadi tentara, jadi polisi, jadi pilot gitu kan. Itu cita-cita zaman dulu deh. Ya sama saya juga tuh pengen kayak jadi seperti itulah gitu ya. Sampai kuliah pun pas kuliah S1 di Bandung cita-citanya malah pengen jadi profesional atau misalnya jadi pebisnis lah misalnya kayak gitu karena saya kuliah di manajemen gitu kan. Kemudian seiring berjalannya waktu itu memang ke Batam terus diminta jadi dosen gitu ya, akhirnya coba dulu deh gitu, coba dulu padahal sebenarnya nggak niat wah ini kayaknya bukan saya nih jadi dosen, waktu kuliah aja nilainya jelek gitu kan segala macam. Tapi ya setelah dijalani kayaknya ini profesi yang menyenangkan dan menantang gitu karena kita harus terus belajar, terus juga dengan kita mengajar kita sebenarnya ngambil ilmu juga dari mahasiswa, sebenarnya banyak ilmu yang masuk ke kita gitu. Iya sih. Dan ya sebenarnya kan yang diajarkan agama kita juga sebenarnya salah satu amal jariah adalah ilmu yang kita sebarkan gitu ya, yang kita ajarkan kepada orang, ilmu yang bermanfaat. Nah itu juga salah satu jadi pertimbangan saya sih, jadi makin mantep gitu ya jadi dosen gitu. Insya Allah pahala gitu ya Pak. Insya Allah. Pak, saya lupa tadi mau nanya lah Pak. S3 Bapak katanya tahun depan mau lulus ya Pak ya? Apa gimana Iya, Pak? jadi emang saya nih kuliah S3 di Malaysia. Sebenarnya udah lama, jadi udah cukup lama saya kuliah, mungkin agak 5 tahun gitu ya. Tapi ya karena terkendala satu dan lain hal, Baik. tapi insya Allah mudah-mudahan doain tahun ini bisa lulus Amin, gitu. Atau misalnya tahun depan lah paling lama gitu. Amin. Pasti didoain kok sama Sobat Unrika, biar Bapak Amin. cepat lulus ya, amin. Nanti habis wisuda ada syukuran Pak? Ada. Iya baik. Pak, balik lagi nih Pak, Bapak udah berapa lama nih jadi rektor? Kalau jadi rektor sih baru dari 2018, jadi sekitar 3 tahun. Ya? 3 tahun. Terus 3 itu tahun. gimana Pak rasanya? Rasanya sih, ya sebenarnya ini tanggung jawab yang berat ya, yang cuman balik lagi kalau sebuah tanggung jawab atau pekerjaan itu kita jadikan beban itu akan sangat berat gitu ya. Tapi kalau saya sih selama 3 tahun ini mencoba melakukan yang terbaik gitu ya, dan tidak menjadikan ini sebuah beban, tapi menjadikan sebuah tantangan dan tanggung jawab untuk menjalaninya gitu. Oke, Bapak, saya juga pengen tahu nih Pak ya. Ya Bapak jelasin dulu lah secara sederhana lah gitu ya. Fungsi dan peran Bapak sebagai rektor di sini itu bagaimana gitu. Oke, jadi sebenarnya rektor itu kalau menurut fungsinya ya sesuai dengan undang-undang tentang tatanan pendidikan ya, rektor itu adalah penanggung jawab pimpinan tertinggi di universitas yang bertanggung jawab terhadap kualitas dari Tridharma gitu. Tridharma kampus itu, Tridharma itu apa sih? Pengajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat. Sebenarnya fungsi atau tugas utamanya dia itu gitu ya. Selain juga secara keseluruhan mengelola jalannya perguruan tinggi itu dari mulai SDM, keuangan, rencana strategis, dan juga strategi-strategi yang kedepannya akan dijalankan oleh si perguruan tinggi ini. Jadi secara general sih begitu, Bu Mayang. Oke Pak. Pak, saya mau nanya lagi. Ada berapa dosen di Unrika Pak? Kalau kita dosen sampai saat ini kurang lebih 180 dosen. Iya ya Pak. Banyak ya? Banyak. Berarti itu udah include all ya Pak ya? Maksudnya kayak semua 5 fakultas, 14 prodi gitu ya Pak? Itu semua berarti udah tapi yang tersertifikasi mungkin
Ya udah banyak juga. Yang ya, tersertifikasi dosen nasional itu udah 90% lebih. udah hebatnya Unrika. Tinggal beberapa lagi aja nih. Saya udah Pak. Udah kan? Udah, Iya, makanya tinggal sedikit lagi. Iya. Tinggal sekitar 10% lagi lah. Oke Pak. Bapak saya mau nanya lagi nih. Saya banyak keponya, banyak nanya. Gak apa-apa lah ya. Kepemimpinan itu menurut Bapak apa ya Pak? Ya, kepemimpinan. Jadi pada dasarnya sih setiap manusia itu kan seorang pemimpin ya. Minimal pemimpin bagi dirinya sendiri gitu. Dan seseorang itu bisa dikatakan memimpin dengan baik kepada dirinya sendiri ketika dia bisa mengalahkan dirinya sendiri, mengalahkan ego, mengalahkan nafsu dan lain-lain. Dan secara general kepemimpinan menurut saya adalah ya bagaimana seseorang itu bisa pertama mengendalikan dirinya sendiri. Itu untuk konteks kecilnya. Kalau untuk konteks besarnya, ya kepemimpinan adalah ketika seseorang bisa mengendalikan orang lain untuk berbuat sesuatu menuju satu tujuan tertentu gitu ya, kalau dalam organisasi, tujuan organisasi. Tapi kalau yang saya percayai kepemimpinan itu sekarang lebih kepada kita sebagai pemimpin bisa mengeluarkan potensi-potensi yang ada pada orang-orang di bawah kita gitu. Dan ibaratnya pemimpin itu bukan orang yang paling jago segalanya gitu, tapi pemimpin itu yang memberikan jalan bagi orang-orang yang ada di bawahnya untuk bisa mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan goals akhirnya adalah menciptakan pemimpin-pemimpin baru gitu ya. Bapak lagi dong, kenapa ya Bapak kok dulu memilihnya mata kuliahnya atau dulu kuliahnya kenapa memilih manajemen? Kenapa? Ya jadi sebenarnya dulu berawal dari ketika SMA saya ngelihat bahwa keren gitu ya, apa namanya, pengusaha-pengusaha, bos-bos, apa namanya, CEO perusahaan besar gitu kan, itu kayaknya orang-orang yang keren yang punya jabatan yang bagus dan punya apa namanya ya kemampuan yang bagus lah dalam mengelola perusahaan atau mengelola orang gitu ya. Dan saya pelajari bahwa ini ilmu yang ada pada manajemen gitu, pada prodi manajemen. Jadi ya waktu saya muda ya saya bercita-cita seperti itu sih, jadi profesional, mau jadi pengusaha yang sukses gitu ya. Dan ilmu itu waktu itu ada lebih banyak di prodi manajemen, makanya saya pilih itu sih dulu. Gara-gara itu. So far sih rata-rata juga mahasiswa manajemen sih rata-rata pemikirannya hampir sama sih sama Bapak gitu ya gitu. Terus juga mereka sih rata-rata udah pada apa ya, sudah pada pekerja lah sebelumnya gitu ya. Kemudian mereka memilih untuk berkuliah lagi gitu. Menurut Bapak kira-kira bagaimana gitu? Maksudnya orang yang sudah bekerja kemudian apakah mereka perlu berkuliah lagi atau ya udah sih gitu? Maksudnya mereka udah kerja aja ngumpulin duit. Menurut Bapak gimana? Iya. Jadi sekarang ada pemikiran bahwa saya harus banyak ya, ada orang kuliah lagi ketika sudah kerja kan banyak alasannya yang biar dia dapat gelar S1 terus bisa naik jabatan, ya kan, biar misalnya dia bisa menambah ilmu dan lain-lain lah gitu ya. Tapi kalau menurut saya konteks utamanya sih bukan itu ya, bukan sekedar cari ijazah atau cari buat naik jabatan, tapi kuliah itu untuk membentuk karakter yang lebih kuat gitu sebagai manusia. Karena sebenarnya perkuliahan itu bukan buat pinter sih. Kalau untuk pinter kita beli buku banyak-banyak, kita baca aja gitu ya. Dari Google beli buku segala macem, kita baca selama 6 bulan kita udah setaraf S1 loh. Bisa kalau mau pinter aja ya gitu. Tapi kan kalau kita kuliah ada sisi-sisi lain yang tidak bisa kita dapatkan kalau kita nggak kuliah gitu ya. Pembentukan soft skill, kemudian juga bekerja di bawah tekanan, ketika misalnya harus ngumpulin tugas tepat waktu, terus kerja kelompok sama temen, terus juga misalnya ikut organisasi kemahasiswaan, itu akan membentuk karakter itu gitu. Dan juga kita banyak ketemu orang baru di kampus, itu juga nanti buat networking kita ke depannya gitu. Pasti tuh nanti pas udah pada lulus ketemu akhirnya bisa kerja bareng atau misalnya buat project bareng gitu. Jadi pendidikan penting Pak? Penting banget. Iya dong, penting banget ya gitu ya.
Oh ya Pak, by the way nih ya Pak ya, kan kalau untuk pendidikan ini persepsinya luas lah gitu ya. Maksudnya tidak semua, mungkin ada yang berpikiran sama dengan Bapak, mungkin juga ada yang berbeda gitu kan ya. Mungkin juga mereka apa ya istilahnya, mungkin kalau mereka masuk di Unrika mungkin jadinya sama kali pikirannya sama kita mungkin ya. Pak, coba dong Pak, bagaimana ya, maksudnya kalau Batam nih, bagaimana caranya gitu biar mereka itu memilih Unrika lah gitu, maksudnya sebagai kampus pilihannya gitu. Ya, itu jadi sekarang anak muda sekarang udah pinter-pinter kok, jadi dalam memilih satu pilihan ya, baik itu misalnya tempat kuliah atau kampus, itu biasanya mereka sudah melakukan riset yang mendalam terlebih dahulu, dan yang bisa kita promosikan hanyalah kita menginformasikan nih Unrika itu kelebihannya apa segala macam, dan mereka bisa menilai sendiri. Dan sebenarnya yang mungkin kalau ditanya apa sih yang kenapa harus Unrika gitu ya, kenapa nggak kampus lain, mungkin yang bisa saya bilang adalah kita berprinsip bahwa kampus kita menghargai yang namanya kebebasan akademik gitu ya, baik untuk dosen, baik untuk mahasiswa. Mahasiswa juga diberikan kebebasan untuk berorganisasi, untuk mengeksplorasi diri di situ gitu. Nah, kemahasiswaan kita nih salah satu yang paling aktif di Batam dan di Kepri ya, dalam kegiatan kemahasiswaan, dalam misalnya memberikan masukan kepada pemerintahan dan lain-lain, itu salah satu yang paling aktif gitu, dan itu menjadi salah satu kekuatan kita juga di sini. Dan dosen-dosennya pun kok dengan kualifikasi yang sangat baik gitu ya, rata-rata, dan udah hampir 90% lebih udah sertifikasi dosen nasional, artinya memenuhi kualifikasi nasional untuk sebagai dosen. Oh iya. Gitu, dan akreditasinya juga kan udah baik sekali rata-rata semua baik kan. Sekali. Betul. That's what. Ya. Keren pokoknya ya Pak ya. Pak. Iya. Kan ini Unrika TV ini kan baru ya, nggak baru sih, 2 tahun inilah gitu ya maksudnya gitu kan. Kenapa Bapak maksudnya kenapa Bapak mau menggagas Unrika TV ini gitu, kemudian kenapa Pak, alasannya tuh kenapa gitu, kemudian kan banyak yang Bapak rekrut itu adalah rata-rata dosen-dosen muda yang direkrut di dalam Unrika TV ini gitu. Termasuk Bumayang ya, masih muda kan? Muda banget Pak, iya benar. Oke, jadi ya sebenarnya Unrika TV ini baru banget, dan ini podcast ini adalah mungkin program pertama kita ya. Iya, perdana gitu. Jadi ini juga sebagai salah satu tanda kemunculan Unrika TV ini. Jadi kalau ditanya kenapa sih dibentuk Unrika TV, jadi sebenarnya ini sudah lama terpikirkan ya oleh saya, karena beberapa tahun belakangan ini media sosial termasuk YouTube itu adalah salah satu media yang paling banyak diakses oleh anak-anak muda gitu, dan juga oleh mahasiswa. Kita nggak bisa memungkiri, mungkin sahabat Unrika juga dimanapun berada saat ini sudah sangat kurang sekali untuk menonton televisi gitu, beralih ke YouTube, bahkan untuk misalnya berita lebih seneng ke media sosial seperti Twitter atau Instagram, gitu ya, Facebook dan lain-lain. Nah, YouTube ini memiliki kelebihan kalau menurut saya ya. Kenapa kita bikin Unrika TV? Dengan adanya Unrika TV sebenarnya tujuannya untuk bisa lebih mengkomunikasikan informasi-informasi, gagasan-gagasan, terus juga potensi-potensi yang ada di kampus kita ini gitu kepada masyarakat luas, Mayang. Memang sekarang kita sudah ada media sosial seperti Instagram, Facebook gitu ya. Tapi memang YouTube ini punya sisi yang berbeda gitu, dengan konsep video yang bisa kita kreasikan seperti podcast seperti ini, terus juga mungkin nanti ada konsep-konsep lain. Jadi range-nya lebih luas, dan untuk menyampaikan secara komprehensif itu bisa lebih sangat mudah dipahami di YouTube gitu, karena apalagi sekarang akses YouTube itu sangat mudah ya. Misalnya rata-rata semua punya akun YouTube, dan dalam sehari itu pasti berkali-kali untuk membuka akun YouTube-nya. Dan ya harapannya sih ini bisa jadi media untuk menginformasikan tentang
apapun kegiatan akademik maupun non akademik dari kampus kepada stakeholders ya, kepada mahasiswa, kepada alumni, kepada masyarakat luas, dan juga menyampaikan hal-hal yang bermanfaat yang berguna bagi orang banyak. Seperti itu Bu Mayang. Berarti kita jangan sampai kalah sama anak muda gitu ya Pak ya? Kita kan masih muda. Iya betul. Nah itu juga tadi ya sengaja saya anggota ini masih muda-muda ya, dosen-dosen muda, karena saya yakin jiwa-jiwa muda ini masih memiliki kreativitas yang tinggi Iya, gitu, kreatif. punya ide-ide yang cemerlang. Bukan berarti yang udah tua enggak gitu, bukan berarti gitu ya. Iya, Cuman iya. apa namanya, kecenderungannya yang anak muda itu masih Iya. bisa lebih ini. Banyak apa sih maksudnya, kayak banyak imajinasi gitu ya Pak banyak ya? ide, imajinasi Iya, gitu kan. Imajinasi kan opa Korea gitu. Halu itu Pak, halu. Pak, mau nanya lagi nih Pak. Apa ya, maksudnya apa yang menjadi tantangan dan ancaman untuk anak muda ya ketika nanti mereka berada di lingkungan digitalisasi dan globalisasi? Ya. Kita kan sekarang ini udah 1 dekade ini memasuki masa-masa di mana digitalisasi itu udah masif banget ya. Iya. Dan sangat apa namanya, perubahannya sangat cepat. Jadi apalagi teknologi saat ini sudah merasuki hampir semua kalangan masyarakat, bukan anak muda aja gitu. Bahkan orang tua pun sebenarnya sekarang ya sudah merasakan teknologi itu sendiri dan sudah menggunakannya jadi user. Nah memang ada efek buruk, ada sisi positif dan negatifnya. Sisi positifnya kita udah tahu lah ya, misalnya akses informasi jadi lebih mudah, kemudian juga tanpa batas lah, no border, kita bisa bertransaksi, bisa berhubungan, bisa berkomunikasi dengan orang di seluruh dunia gitu. Cuman memang sisi buruknya adalah karena apa namanya, saking masifnya ini, banyak orang yang anak muda yang kecanduan, Bu Mayang. Pertama kecanduan gadget ya, kecanduan gadget. Apakah itu game? Apakah itu Aplikasi gitu. aplikasi? Ya bahkan jadi ketika kita bertemu seperti ini, Mereka main handphone. bagaimana gitu. masing-masing Iya, main handphone bener, gitu. Bener, main handphone. Jadi kayak nggak menghargai gitu Sisi ya, Pak. sosialnya hilang. Oh, iya. Banyak sisi sosial yang hilang. Kemudian juga apa namanya? Ya itu tadi, terutama yang karena dia terlalu fokus main game atau misalnya media sosial, jadi sisi sosialnya banyak hilang gitu ya. Terutama kan negara kita sebenarnya negara yang berbudaya, yang ramah tamah Iya. sebenarnya. Tapi ketika kita duduk berdua di meja, satu meja, masing-masing pada main handphone sekarang kayak Iya, gitu kan. bener. Nah itu bahaya gitu. Dan untuk generasi muda zaman sekarang banyak juga tuh kejadian yang kecanduan game, terutama game online seperti itu, bahkan melakukan apapun, tidak mau melakukan apapun lagi selain main game misalnya, bahkan makan pun nggak mau lagi kayak Iya, misalnya iya, ada. sekolah nggak mau lagi, terus juga apa namanya, orang tua dilawan. Nah ini memang apa namanya, yang kelebihan ya, faktor yang terlalu. Jadi kalau kita misalnya terlalu ini terhadap satu hal, Nggak bagus ya. nggak Pak? bagus Nggak juga bagus ya. gitu. Kita boleh mengikuti teknologi, tapi kita yang mengontrol teknologi itu, bukan kita yang dikontrol oleh teknologi. Itu sih intinya. Betul, Pak. Pak, saya punya pertanyaan panjang, tapi saya sambil dibaca nggak apa-apa ya Pak Mm-mm. ya? Generasi muda adalah pilar penting dalam sebuah negara. Itu kenapa kualitas anak muda saat ini sangat penting, Pak. Mengingat juga nantinya Indonesia akan mengalami bonus demografi, di mana tenaga kerja produktif, terutama para anak muda, akan tinggi jumlahnya. Bila kualitas anak muda tidak diasah dari sekarang, maka kita akan terancam gagal bersaing dalam bonus demografi yang bakal terjadi pada tahun 2020 sampai 2030. Pertanyaannya nih Pak, bagaimana nih meningkatkan kualitas anak muda saat ini menurut Pak Edwin? Oke. Jadi sebenarnya kalau untuk kualitas anak muda masa depan, generasi penerus bangsa ya Bu Mayang, jadi itu memang harus dimulai dari lingkungan terkecil, yaitu keluarga. Oh iya. Gitu. Keluarga adalah tempat pertama si seorang anak untuk mencari jati dirinya gitu ya, untuk apa namanya, menerima pendidikan seperti apa nih gitu, karena dari keluarga dulu sebenarnya. Jadi kalau sekolah itu sebenarnya untuk mengajarkan ya kemampuan
akademik gitu ya. Tapi untuk attitude, terus juga sikap, tingkah laku itu sebenarnya faktor dari keluarga. Nah, itu yang pertama. Sebenarnya banyak pemikiran bahwa buat apa sih perempuan kuliah tinggi-tinggi gitu ya. Dulu kan banyak kayak gitu ya. Toh jatuh-jatuhnya lagi ke dapur. Gitu, ya. Justru itu ketika misalnya seorang ibu itu orang yang cerdas dan berkualitas, punya pendidikan tinggi gitu ya, itu nanti akan berpengaruh kepada anaknya. Dia gitu. akan mengajarkan kepada anaknya, walaupun dia misalnya nggak bekerja di perusahaan di luar, tapi tetap dia di rumah aja jadi ibu rumah tangga. Justru dia jadi ibu rumah tangga yang berkualitas. Iya, betul. Dia menghasilkan nanti generasi yang berkualitas juga. Gitu. Nah makanya itu saya tekankan tadi, yang pertama itu emang harus dari keluarga gitu, dan harus ada perubahan mindset bahwa wanita itu butuh juga pendidikan yang tinggi gitu, karena nantinya seorang ibu lah yang paling banyak peranannya dalam mendidik anak-anak bangsa ini, calon penerus bangsa gitu. Nah, kemudian dari sisi lain sekolah atau pemerintah juga harus menyesuaikan kurikulum atau misalnya metode pengajaran yang tepat gitu untuk anak-anak generasi saat ini. Karena kita beda, zaman kita dulu kan zaman saya lah gitu ya. Mungkin kita agak beda generasi sedikit gitu. Beda ya, Pak ya. Jadi dulu itu teknik pengajarannya sama sekarang udah jauh berbeda memang. Makanya kita dalam teknik pengajaran atau teknik belajar itu kan dinamis, selalu ada perkembangan mengikuti zaman. Nah ini juga menyambut masa-masa 10 tahun, 20 tahun ke depan, memang perlu penyesuaian dalam hal kurikulum, dalam hal metode pembelajaran. Mungkin kita juga perlu mengadaptasi dari negara-negara di Eropa yang sudah maju, yang mereka menerapkan yang tingkat pendidikannya sekarang levelnya sudah sangat tinggi ya. Mungkin bisa kita adopsi sebagian yang memang bagus dan mungkin bisa cocok diterapkan di Indonesia gitu. Itu sih, jadi metode itu perlu dirubah juga. Jadi untuk menghadapi itu kita butuh sinergi antara orang tua sebagai keluarga, terus juga pemerintah, juga dari dunia pendidikannya juga, sekolah, guru-guru, itu harus bersinergi. Oke, Pak. Terakhir nih, pesan untuk generasi muda untuk lebih peduli dengan pendidikannya. Oke. Jadi untuk generasi muda yang saat ini bisa disebut generasi milenial ya, atau ya generasi zaman sekarang lah, anak muda zaman sekarang, modal utama kita itu bukanlah uang, bukan harta ya. Harta itu akan habis gitu, ada waktunya. Tapi modal yang paling tidak akan ada habisnya adalah bekal ilmu pengetahuan. Jadi kesadaran untuk belajar terus-menerus. Jadi dalam hidup ini kita never ending learning ya. Bahkan ketika seseorang mencapai pendidikan tertinggi misalnya S3, dia tidak boleh berhenti belajar gitu. Dan pendidikan adalah modal kita untuk menyongsong masa-masa depan yang kita nggak tahu seperti apa nih gitu ke depannya. Mungkin dengan adanya teknologi yang canggih seperti sekarang, itu 5 tahun 10 tahun ke depan akan berubah yang lebih canggih lagi. Dan untuk beradaptasi dengan itu kita butuh pengetahuan, kita butuh pendidikan yang mumpuni ya, biar kita nggak kalah dari teknologi gitu. Dan perlu diingat lagi bahwa jangan sampai manusia dikalahkan oleh teknologi, tapi teknologi itu diciptakan oleh manusia. Untuk membantu kan Pak ya? Untuk membantu. Mempermudah. Makanya kita tidak boleh dikontrol oleh teknologi, kita yang mengontrol teknologi gitu. Agar bisa kita mengontrol teknologi, kita harus belajar banyak gitu. Kita harus menempuh pendidikan yang cukup untuk itu. Gini tuh Bu Mayang. Baik Bapak, terima kasih banyak. Terima kasih Bapak. Kita sudah berapa lama ini kita? Kurang lebih 2 jam? 4 jam. Oh baik, bentar lagi maghrib nih kok kayak gitu.
Kalau kayak gitu. Iya. Baik, Sobat Unrika, terima kasih Bapak Edwin Makasih, Agung Bu Maya. Wibowo, terima kasih Pak Rektor. Sobat Unrika, untuk hari ini podcast kita cukup sampai di sini. Nanti kita ketemu lagi dengan podcast selanjutnya dengan bintang tamu selanjutnya ya. Stay tune, jangan kemana-mana, jangan lupa subscribe. Bye, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum. wabarakatuh. Goodbye.